Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video pembelajaran matematika. Kali ini kita belajar statistika dengan topik letak data yang meliputi kuartil, desil, dan persentil. Letak data yang kita bahas kali ini meliputi letak data tunggal dan letak data berkelompok. Yang pertama untuk data tunggal, kuartil. Kuartil membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka akan didapatkan 3 pembatas yang disebut dengan kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah yang disebut juga dengan median atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Apabila median atau Q2 suatu kumpulan data sudah ditemukan, Q1 terletak di antara nilai data terkecil atau X minimum dengan Q2, sedangkan Q3 terletak di antara Q2 dengan nilai data terbesar atau X max. Maka bisa saya tuliskan sebagai berikut. Di sini X minimum Q1, kemudian Q2, kemudian Q3, dan di sini X maksimum. Letak QI bisa dirumuskan dengan datum ke I per 4 dikalikan dengan N plus 1, dengan I 1, 2, 3, dengan N adalah banyak data. Jika nilai I per 4 kali N plus 1 bukan bilangan bulat, maka nilai QI ditentukan menggunakan interpolasi linier seperti berikut ini. Misalkan QI terletak di antara nilai data ke N, Xn, dan nilai data ke N plus 1, Xn plus 1, maka letak QI sama dengan Xn ditambah D Xn plus 1 dikurangi dengan Xn. Dengan D di sini adalah nilai desimalnya atau pecahan. Bagaimana caranya? Misalnya letak Q1 itu sama dengan datum ke-21 per 4. Hal ini berarti nilai Q1 terletak antara datum ke-2 dan datum ke-3. Nilai Q1 dapat ditentukan dengan Q1 sama dengan X2 ditambah 1 per 4, dan nilai pecahan atau desimalnya adalah 1 per 4 dikalikan X3 dikurangi X2. Nanti dengan cara yang sama, misalnya Q3 nya datum ke 6 3 per 4, Q3 nya datum ke 6 ditambah ya, atau X6 ditambah 3 per 4 dikalikan X7 dikurangi X6. Nah, seperti itu. Contohnya sebagai berikut. Diberikan data ya, tentukan Q1, Q2, dan Q3. Data ini sudah terurut dari terkecil ke terbesar. Jika XI-nya menyatakan nilai data di atas, urutan nilainya mempunyai korespondensi sebagai berikut. Q2, di sini Q1, Q3. Data ini sudah terurut naik ya. Jadi kalau kita menentukan letak QI-nya 1 per 4, N-nya 11 ditambah 1, berarti datum ke-3. 3 ini sudah bilangan bulat ya, jadi kita lihat 1, 2, 3. Jadi Q1 nya adalah 5. Kemudian letak Q2, datum ke-2 per 4 dikali 11 plus 1 sama dengan datum ke-6. Kita lihat datum ke-6 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu 7. Jadi Q2 sama dengan X6 sama dengan 7. Nah, kemudian kita cari letak Q3. Berarti datum ke-3 per 4, 11 plus 1, datum ke-9. Kita cari di sini. Jadi Q3 nya sama dengan datum ke-9 sama dengan 8. Perhatikan contoh berikutnya. Data sudah terurut naik, di sini N-nya sama dengan 10. Letak Q1 berarti datum ke 1 per 4 dikalikan 10 plus 1 sama dengan datum ke 2 3 per 4. Jadi Q1 terletak di antara datum ke-2 dan ke-3, sehingga Q1 X2 datum ke-2 ditambah 3 per 4
X3 dikurangi X2. Datum kedua kita dapatkan tadi 4 ditambah 3/4, 5 dikurangi 4, ketemunya 4,75. Sekarang untuk letak Q2, datum ke-2/4 10 plus 1 sama dengan datum ke-5,5. Berarti Q2 nya datum ke-5 ditambah setengah kali datum ke-6 dikurangi datum ke-5. Datum ke-5 nya di sini 5 ditambah setengah di 6 dikurangi 5, kita dapatkan 5,5. Selanjutnya adalah letak Q3, datum ke-3/4 10 plus 1, datum ke-8 1/4. Q3 berarti datum ke-8 ditambah 1/4 X9 kurangi X8 sama dengan data ke-8 nya 8 ditambah 1/4 8 kurangi 8 sama dengan 8. Itulah cara menentukan kuartil. Selanjutnya statistik 5 serangkai. Kalian tadi sudah belajar kuartil Q1, Q2 dan Q3. Nah, kemudian rangkaian statistik ya atau ukuran yang terdiri atas X minimum, Q1, Q2, Q3 dan X maksimum itu dinamakan dengan statistik 5 serangkai. Kelima ukuran ini dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan pemusatan data. Statistik 5 serangkai biasanya dinyatakan dalam bagan berikut. Di sini Q2, kemudian di sini Q1, Q3, X minimum, kemudian X maksimum. Contoh, tentukan statistik 5 serangkai dari data. Kita urutkan datanya terlebih dahulu. 1, 2, 2, 8, 9. Kita cari tengahnya dulu. Banyak data di sini ada, sana 5, ke sini juga 5. Ini Q2, ini X maksimum, X minimum. Dari sini kita dapatkan Q1, Q3. Kemudian bagian statistik 5 serangkainya bisa kita tuliskan. Q2 sama dengan 4, Q1 sama dengan 2, Q3 sama dengan 7, X minimum sama dengan 1, X maksimum sama dengan 9. Nah, inilah bagian statistik 5 serangkai. Selanjutnya adalah desil. Desil merupakan nilai yang membagi data terurut menjadi 10 bagian. Letak desil itu adalah datum ke I/10 dikalikan dengan N plus 1. I di sini dari 1, 2, 3 sampai 9. Contoh bisa dilihat, diketahui data berikut. Tentukan desil pertama dan desil ke-5. Terlebih dahulu kita urutkan datanya 3, 4, 4, 4. Kita akan mencari letak D1. Letak D1 berarti datum ke 1/10 dikalikan 20 plus 1. Datum ke 2 1/10. Karena bukan bilangan bulat, berarti kita menentukannya dengan menggunakan interpolasi. D1 sama dengan X2 ditambah 1/10 X3 dikurangi X2. Ya, datum keduanya kita tahu 4, 1/10 dikalikan 4 dikurangi 4 sama dengan 4. Inilah D1 nya, desil pertama. Kemudian untuk letak desil ke-5, datum ke 5/10 20 ditambah 1, datum ke 10,5. Berarti D5 nya X10 ditambah setengah X11 dikurangi X10 sama dengan 7. Datum ke 10 nya 7 ditambah setengah dikali 7 kurangi 7 sama dengan 7. Inilah desil ke-5 menggunakan interpolasi karena bukan bilangan bulat. Selanjutnya adalah persentil. Persentil merupakan nilai-nilai yang membatasi data menjadi 100 bagian yang sama.
Setelah nilai-nilai data itu diurutkan, letak persentil ke I itu datum ke I per 100 dikalikan N plus 1. Untuk I nya dari 1, 2, 3 sampai 99. N nya adalah banyak data. Jika nilai I per 100 dikali N plus 1 bukan bilangan bulat, maka nilai PI nya ditentukan menggunakan interpolasi linier. Sama aja ketika kita mencari kuartil dan desil tadi. Kita lanjutkan letak data untuk data berkelompok. Sebelum kita ke kuartil, desil, dan persentil data berkelompok, kita review dulu untuk median. Masih ingat kalian perumusan dengan median? Median sama dengan tepi bawah ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Untuk kuartil, desil, dan persentil perumusannya mirip dengan median. Untuk kuartil ke I bisa saya tuliskan QI sama dengan tepi bawah kelas kuartil ke I ditambah I per 4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke I dibagi frekuensi kuartil ke I dikalikan panjang kelas. I nya 1, 2, 3. N itu banyak data atau jumlah frekuensinya. Kemudian desil, D I sama dengan tepi bawah kelas desil ditambah I per 10 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum desil ke I dibagi frekuensi desil ke I dikalikan panjang kelas. Untuk persentil juga sama, persentil ke I tepi bawah kelas persentil ditambah I per 100 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum persentil per frekuensi persentil ke I dikalikan panjang kelas. Di sini I nya untuk desil berarti I nya 1, 2 sampai 9. Untuk persentil berarti I nya 1, 2 sampai 99. Contoh, diberikan data tinggi tunas tanaman berikut. Nah, tentukan kuartil bawah dan kuartil atas, desil ke-6 dan persentil ke-32. Kita akan mencari frekuensi kumulatif dulu ya. Frekuensi kumulatifnya 40, 18 tambah 10, 28, 36, 40. Menentukan kuartil bawah. Kuartil bawah itu sama aja dengan Q1, kuartil atas itu Q3. Menentukan letnya dulu. Q1 berarti datum ke 1/4, N nya 40. Datum ke 10 berarti kita urutkan dari atas datum ke kelas kuartilnya yaitu 55 sampai 59. Tepi bawahnya 54,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil adalah 4, sedangkan frekuensi kuartil sendiri itu 6. Panjang kelasnya kita dapat ya, ini 59 dikurangi 55 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Berarti Q1 sama dengan tepi bawah ditambah 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil pertama dikali panjang kelas. Q1 sama dengan tepi bawahnya 54,5 ditambah 1/4 N nya 40, frekuensi kumulatifnya 4 per frekuensi kuartilnya 6, panjang kelasnya 5. Jadi 54,5 ditambah 6 bagi 6 ya, 1 kali 5 5 jadinya 59,5. Selanjutnya adalah untuk kuartil ke-3 atau kuartil atas. Q3 sama dengan datum ke 3/4 dari 40 berarti datum ke 30. Kelasnya di sini
70 sampai 74. Tepi bawahnya berarti 70 kurangi 0,5, 69,5. Kemudian frekuensi kumulatif kuartil ketiga itu 28. Frekuensi kuartil ketiganya adalah 8. Panjang kelasnya 5. Q3 sama dengan tepi bawah ditambah 3/4N. Frekuensi kumulatif sebelum kuartil ketiga, frekuensi kuartil ketiga dikalikan dengan panjang kelas. Di bawahnya 69,5, 3/4 N nya 40 dikurangi frekuensi kumulatifnya 28/8 dikalikan panjang kelasnya 5 sama dengan 69,5 ditambah 10/8 sama dengan 69,5 ditambah 1,25 sama dengan 70,75. Inilah kuartil atasnya. Menentukan desil ke-6. Mencari dulu letak desil ke-6. Datum ke-6/10 dikalikan dengan 40. Ya, berarti sama dengan datum ke-24. Nah, di sini kelas intervalnya 65 sampai 69. Dari sini kita dapatkan tepi bawahnya 65 dikurangi 0,5, 64,5. Frekuensi kelas desil ke-6, frekuensi kumulatif desil ke-6 4 tambah 6 tambah 8, 18. Frekuensi desil ke-6 nya sendiri 10, panjang kelasnya sama 5. Kemudian perumusannya tepi bawah ditambah 6/10 N frekuensi kumulatif desil 6 per frekuensi desil 6 dikali panjang kelas. Tepi bawahnya kita dapatkan 64,5 ditambah 6/10 frekuensi kumulatifnya 18/10 dikali 5. Ini bisa disederhanakan jadi 2 sama dengan 64,5 ditambah ya 24 kurangi 18/2 berarti 64,5 ditambah 3 hasilnya 67,5. Inilah desil ke-6. Berikutnya adalah persentil ke-32. Kita akan menentukan letak persentil ke-32. Datum ke-32/100 dikali 40 berarti datum ke-12,8. Berarti kelas intervalnya yaitu 60 sampai 64. Tepi bawahnya 60 dikurangi 0,5, 59,5. Kemudian frekuensi kumulatif persentil 32 itu adalah 4 ditambah 6 10. Kemudian frekuensi persentil 32 itu sendiri 8, panjang kelas juga 5. Jadi persentil ke-32 tepi bawah ditambah 32/100 kali N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi persentil dikali panjang kelas. Tepi bawahnya 59,5 ditambah 32/100 kali 40 frekuensi kumulatifnya 10/8 dikali panjang kelasnya 5. 59,5 ditambah 14/8 sama dengan 59,5 ditambah dengan 1,75 hasilnya 61,25. Ya, inilah persentil ke-32. Untuk memperdalam kuartil, desil, dan persentil, cobalah kuis berikut ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Demikian pembahasan kita tentang letak data yang meliputi kuartil, desil, dan persentil. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.